Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 akan membagikan hasil diskusi kami terkait analisis terhadap salah satu putusan Mahkamah Agung terhadap nilai Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafika Aulia Salsabila dengan NPM akhir 065. Perkenalkan, nama saya Ernita Aurelia Dewati dengan NPM akhir 06. Perkenalkan, nama saya Masela Diswayunda dengan NPM akhir 01. Perkenalkan, nama saya Oktarija Dwi Nafisa dengan NPM akhir 072. Perkenalkan, nama saya Nabila Widiawati Susanto dengan NPM akhir 234. Subjek hukum dalam putusan ini terdiri dari pemohon kasasi, yaitu Vincent Unsowek, Clemens Tawani, dan Darius Tawani, melawan termohon kasasi yaitu Tonce Bunai Upoy. Putusan ini mengkaji sengketa mengenai tanah adat antara pemohon kasasi yang merupakan anak dari Demianus Tanawe dan termohon kasasi yaitu suami dari Helena Mundoni yang merupakan adik kandung dari istri Demianus Tanawe. Dalam perkara ini, objek sengketa adalah tanah milik Demianus Tanawe yang secara adat telah diserahkan kepada termohon kasasi berdasarkan hubungan kekerabatan. Konflik ini terjadi ketika pada tahun 2009, termohon kasasi mengajukan gugatan terhadap pemohon kasasi dengan menyatakan bahwa dirinya dirugikan akibat pembangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 7.397 meter persegi yang dilakukan oleh pemohon kasasi. Termohon kasasi yaitu Tonce menyatakan bahwa dirinya telah menguasai dan memiliki tanah adat seluas 7.397 meter persegi yang diserahkan secara lisan oleh Demianus Tanawe dan secara tertulis oleh pemohon kasasi. Ketiga anak Demianus Tanawe merasa dirugikan oleh putusan sebelumnya yang mengabulkan gugatan Tonce Bunai Upuya, dan mereka kemudian mengajukan permohonan kasasi disertai bukti-bukti adanya manipulasi dari termohon kasasi untuk menguasai tanah yang dimiliki oleh pemohon kasasi. Dalam permohonan kasasinya, pemohon kasasi menyatakan bahwa pemberian tanah kepada termohon kasasi bersifat pinjam pakai dengan ukuran 1 unit rumah dan halaman yang diserahkan melalui perjanjian lisan. Perjanjian tersebut tidak merinci luas tanah yang diberikan dan termohon kasasi diwajibkan untuk mengembalikan tanah tersebut setelah pembangunan rumah selesai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada penyerahan tanah seluas 7.397 meter persegi oleh Demianus Tanawe kepada termohon kasasi. Selanjutnya, terdapat rekayasa atas surat pelepasan hak tanah. Dalam gugatan sebelumnya, tidak ada surat yang menyertakan bahwa tanah akan diberikan kepada termohon kasasi dengan luas 7.397 meter persegi. Namun dalam gugatan tahun 2009, termohon kasasi mengklaim bahwa terdapat surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon kasasi 2. Akan tetapi, melalui bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi, terungkap bahwa terdapat pemalsuan tanda tangan pemohon kasasi 2 dalam surat pelepasan hak tanah tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu adanya permohonan kasasi dari para pemohon kasasi atau anak dari Demianus Tanawe, di mana permohonan tersebut yang pertama yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa. Objek sengketa di sini yaitu mengenai rumah yang dibangun oleh pemohon kasasi 1 di atas tanah milik termohon kasasi sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Permohonan yang kedua yaitu pemohon kasasi menyatakan bahwa surat keterangan pelepasan hak atas tanah adat yang dituangkan dalam
tanggal 1 Agustus 1989 adalah cacat dan batal demi hukum. Dan yang terakhir yaitu pemohon kasasi memerintahkan kepada para termohon kasasi untuk segera menyerahkan kembali tanah adat milik para pemohon kasasi atau keluarga Damianus Tanawi. Mungkin bisa di next slide. Oke, lanjut ke fakta hukumnya. Jadi yang pertama, fakta hukum di sini ini tanah yang disengketakan milik pemohon yang diberikan kepada termohon kasasi. Namun objek tanahnya tidak disebutkan secara detail. Maksud dari pernyataan di atas yaitu objek dari tanah ini itu dikriteриakan sebagai tanah hibah, dan objek tanah yang tidak disebutkan secara detail ini, luas tanah tidak disertakan dan tanpa ada suatu upacara adat di dalamnya. Yang kedua, keputusan damai pengadilan adat membagi wilayah tanah menjadi 2 bagian. Keputusan damai peradilan adat ini dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2009 yang menjelaskan bahwa tanah objek sengketa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sebelah selatan yang diserahkan kepada Tonch Bone sebagai termohon kasasi. Yang kemudian sebelah utara yang diberikan kepada Darius Tanawani. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan sikap adat keluarga besar Tanawani dan Tarau. Dan di sini nih pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 5 orang, menyatakan yang pertama bahwa tanah hanya dipinjam pakai. Yang kedua, surat tanah direkayasa. Yang ketiga, pelepasan hak harus dibatalkan karena hak mutlak keluarga Tanawani. Yang keempat, timbul konflik suku secara horizontal. Nah, konflik ini nih berdasarkan kearifan lokal, hukum yang hidup pada rasa keadilan, keputusan damai pada tanggal 9 Desember 2009 patut dilaksanakan. Apalagi berdasarkan asas ex aequo et bono guna menjaga stabilitas, keseimbangan, serta harmonisasi hidup antar suku diserui. Sekian. Lanjut. Nah, berdasarkan fakta hukum yang ada, maka hakim pada Mahkamah Agung memberikan putusan yakni nomor 3064 yang diputus pada tahun 2010. Yang putusan tersebut menyatakan bahwa yang pertama, mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yang sudah saya jelaskan di next sebelumnya. Lalu yaitu yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 20 yang diputus pada tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010. Nah, putusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung sendiri didasarkan pada keputusan damai peradilan adat nomor 85 KDPA yang disahkan pada tanggal 9 Desember 2009. Next slide. Baik, selanjutnya adalah analisis penyimpangan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pada putusan nomor 3064/PDT/2010 tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam putusan ini, termohon kasasi telah melakukan pemalsuan tanda tangan pemohon kasasi 2 pada surat pelepasan hak atas tanah adat. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan tanda tangan pemohon kasasi 2 pada berkas-berkas bukti-bukti T2.1, T2.2, T2.3 yang berisi fotokopi rapor anak kandung pemohon kasasi 2 yang di dalamnya berisi tanda tangan asli milik pemohon kasasi 2 dengan surat pelepasan hak atas tanah adat yang apabila diamati tidak identik. Tindakan ini tentu merugikan pihak lain dan mencerminkan ketidakjujuran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua. Selain itu, pemalsuan tanda tangan dapat dikenakan sanksi pidana
sesuai dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara apabila terbukti bisa mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Pemalsuan tanda tangan pada alat bukti surat dapat dikenakan sanksi yang sama baik bagi pelaku maupun bagi pengguna. Pemalsuan tanda tangan tidak hanya melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, namun juga melanggar norma hukum yang berlaku saat ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari kasus yang telah kami analisis. Nilai Pancasila dalam hukum agraria menekankan keadilan dan keseimbangan. Kasus nomor 3064 menyoroti pelanggaran nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yang telah disebutkan teman saya sebelumnya, yang menekankan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun dalam kasus ini, termohon kasasi telah melakukan pemalsuan tanda tangan untuk mengklaim hak atas tanah. Tindakan tersebut menunjukkan tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga mencerminkan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Yang jelas tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh Pancasila. Penyimpangan hukum dalam kasus ini seperti pemalsuan tanda tangan tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat yang tentunya perbuatan ini dapat menimbulkan adanya sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria dapat berakibat pada konflik sosial dan ketidakadilan di masyarakat. Sehingga penerapan Pancasila penting untuk menjaga keadilan dalam sengketa tanah adat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan baik dalam kata maupun dalam menganalisis sebuah kasus. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami cukupkan untuk presentasi terhadap kasus hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped.